Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita memasuki ibadah kita pada Minggu 6 Desember 2020 ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 85 bait 1 dan 2. Kusongsong bagaimana. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, marilah kita saat ini menerima sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang terdapat di Markus 12. Markus 12 ayat 28 sampai 34 yang demikian. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudaraku, melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan bahwa keseluruhan dari firman Tuhan berkaitan dengan kasih. Kasih kepada sesama, terkhusus terlebih kasih kepada Tuhan. Mari kita dengan tulus berupaya untuk mengasihi Tuhan dan berupaya untuk mengasihi sesama. Dan melalui firman Tuhan ini, mari kita introspeksi diri kita masing-masing dengan menaikkan Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 5, ya Allahku di cahayamu. Mari bersama-sama kita berdoa. Ketika kami melihat, ketika kami menghayati apa yang Engkau perbuat atas kehidupan kami, Engkau memberikan keselamatan, Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami di dalam setiap pergumulan hidup kami. Semuanya menunjukkan bahwa begitu Engkau mengasihi kami, dan kami bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan, atas segala yang Kau berikan, atas segala penyertaan perlindungan-Mu. Dan kami menyadari keberadaan kami, bahwa seringkali kami masih hidup di dalam dosa. Kami masih seringkali untuk lebih mengedepankan hawa nafsu kami. Kami masih seringkali untuk mengedepankan
ego kami, sehingga kami jatuh dalam dosa. Kiranya Engkau ampuni kami, dan kiranya Engkau memampukan kami, supaya kami dapat hidup seturut kehendak Tuhan. Dan kiranya Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, dan tidak pernah meninggalkan kami, karena kami menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami di dalam pergumulan kami. Berikanlah perlindungan dan penyertaan-Mu, terlebih suasana saat ini bahwa virus corona masih ada di dalam kehidupan kami. Masih banyak orang-orang yang terpapar virus corona ini. Ada yang sembuh, ada juga yang meninggal. Kiranya Tuhan, Engkau bersegera menolong kami. Tolonglah kami ya Tuhan, angkatlah virus ini dari kehidupan kami, supaya kami dapat hidup secara bebas, secara normal kembali seperti sedia kala, dengan kami tetap mengingat kejadian ini sebagai pembelajaran atas kami. Kami rindu untuk bergereja. Kami rindu untuk aktif dalam pelayanan kembali. Kami rindu beribadah secara bersama-sama ya Tuhan. Karena sampai saat ini masih ada jemaat Tuhan yang harus beribadah di rumah. Masing-masing, terkhusus jemaat Tuhan GKJ Giri. Anak-anak kami rindu juga yang ingin segera berkumpul bersama teman-temannya di sekolah, ingin secara langsung mendengar pembelajaran dari guru mereka, karena sampai saat ini masih juga ada dari anak-anak kami yang masih harus bersekolah di rumah. Kami juga ingin untuk kembali normal dalam bekerja, tidak dihantui rasa takut. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami, tolonglah segera untuk mengangkat virus corona ini dari bumi ini. Engkau berkati juga kami semua, baik tenaga medis, pemerintah, tim ahli, ataupun kami sebagai warga masyarakat, untuk mengambil bagian kami masing-masing, supaya mata rantai dari virus corona ini segera terputus. Dan kiranya Engkau juga memberkati kami Tuhan di dalam pergumulan kami masing-masing, kami yang lemah, kami yang sakit, kami yang ada di dalam persoalan hidup, baik yang ringan ataupun berat. Kiranya Engkau bersegera menolong kami juga. Engkau yang akan menunjukkan jalan keluar atas segala pergumulan hidup kami. Engkau yang akan menguatkan kami dan memampukan kami untuk menjalani pergumulan ini dengan baik, sehingga kami menang di dalam pergumulan, dan kami boleh bersukacita dan memuji nama-Mu. Kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami mendengar, kami menghayati dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, bersama-sama kita menerima sabda Tuhan yang terambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis,
dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya: sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian saudara, apa yang menjadi firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ada dua gambar. Yang satu adalah ada seorang yang sedang belajar, seorang anak belajar sendiri. Kemudian gambar yang kedua adalah ada 3 anak yang belajar secara bersama-sama atau berkelompok. Dan hal ini tentunya dilakukan oleh setiap anak yang sedang menempuh pendidikan, baik itu dari jenjang yang tertinggi ataupun yang terendah. Semua belajar untuk dapat mengerti dan memahami ilmu yang diberikan oleh guru. Dan biasanya mereka akan belajar dengan lebih tekun di dalam atau ketika mereka akan menghadapi ujian sekolah. Jadi ini merupakan gambar persiapan anak di dalam menghadapi ujian sekolah. Hari biasa mereka belajar, tetapi ketika menjelang ujian sekolah, mereka akan lebih giat, lebih tekun, dan lebih rajin lagi di dalam belajar. Kemudian gambar selanjutnya di situ ada perlengkapan. Ini adalah perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ini biasanya digunakan untuk aktivitas menunjang pekerjaan. Dan sebelum bekerja tentunya orang akan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan guna menunjang pekerjaannya. Baik para siswa, anak mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian, kita mempersiapkan peralatan kerja kita untuk kita gunakan bekerja. Persiapan itu kita lakukan supaya apa yang kita kerjakan itu dapat membuahkan hasil yang baik. Dan tentunya kita semua ingin hasil yang kita dapat itu baik. Maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Bukan hanya anak sekolah ataupun kita yang bekerja yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi di dalam keluarga kita banyak sekali persiapan yang dilakukan. Dua gambar ini contohnya. Gambar yang pertama ada anggota keluarga lengkap, ayah, ibu, dan 2 orang anak. Mereka membersihkan rumah. Memang setiap hari mereka bersihkan, tetapi terkhusus memasuki bulan Desember, mereka membersihkan rumah dengan sangat teliti, meskipun sebelumnya juga teliti. Tapi ini akan dibersihkan supaya sebersih mungkin, karena
memasuki bulan Desember, artinya sudah mendekati hari Natal. Kemudian juga di situ ada gambar yang kedua, ada seorang ayah yang sedang menggendong anaknya yang akan memasang bintang di pucuk pohon Natal. Artinya dua gambar ini melambangkan persiapan menjelang Natal. Nah, sudahkah kita mempersiapkan Natal di tahun ini, di tahun 2020 ini? Saudaraku, kita Jemaat GKJ Juwiring masih sampai saat ini harus beribadah mandiri di dalam keluarga kita masing-masing. Dan Majelis Gereja GKJ Juwiring telah memutuskan bahwa di tahun 2020 ini perayaan Natal secara bersama ditiadakan, mengingat situasi dan kondisi yang saat ini sedang kita alami, yaitu COVID-19 atau virus corona. Meskipun perayaan Natal secara bersama ditiadakan, apakah kita juga tetap perlu mempersiapkan Natal? Artinya bahwa perayaan Natal 2020 yang dilakukan secara bersama ditiadakan. Namun bukan berarti perayaan Natal itu ditiadakan. Perayaan Natal tetap ada. Namun yang ditiadakan adalah perayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan dengan jemaat secara keseluruhan. Perayaan Natal tetap ada, namun dilakukan di dalam keluarga kita masing-masing. Sudahkah kita membersihkan rumah? Sudahkah kita memasang pohon Natal? Atau sudahkah kita menyiapkan hidangan nantinya? Atau tidak perlu? Karena toh nantinya kemungkinan juga tidak akan ada tamu. Atau memang perlu kita lakukan. Saudaraku, dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8 ini mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis juga menyuarakan tentang sebuah persiapan. Dia mengatakan kepada orang banyak, persiapkanlah jalan, luruskanlah jalan bagi yang akan datang, bagi juru selamat yang akan datang. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis ini bukan berarti Juru Selamat atau Yesus Kristus pada waktu itu belum datang dan akan datang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah Juru Selamat sudah datang. Yesus Kristus sudah lahir dan dia akan mulai melakukan karya penyelamatan atas dunia, atas manusia. Jadi Yesus sudah lahir, bahkan waktu itu Yesus sudah dewasa. Apa yang perlu dipersiapkan oleh orang-orang untuk menyambut karya Yesus di dalam menyelamatkan manusia?
Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobat artinya menyesali segala kesalahannya, mengakui di hadapan Tuhan akan segala kesalahan dan dosanya, dan memohon kepada Tuhan untuk memampukan agar dirinya tidak berbuat dosa lagi dan berusaha untuk melangkah dalam kebenaran. Sedangkan baptis adalah merupakan suatu tanda bahwa orang tersebut telah dibersihkan dari segala kotoran, dari segala dosa. Karena unsur utama dari baptis adalah air, di mana air adalah lambang sesuatu yang membersihkan. Jadi orang-orang pada waktu itu diminta untuk mempersiapkan diri dengan menyadari dirinya orang berdosa, memohon pertolongan Tuhan, dan hidup di dalam firman-Nya, hidup bersih, hidup kudus, hidup yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Melalui seruan Yohanes ini juga dapat digunakan bagi kita untuk mempersiapkan Natal. Menjelang Natal memang kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu secara lahiriah atau batiniah, secara jasmani maupun secara rohani. Secara lahiriah atau jasmani adalah membersihkan rumah, menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Natal, pernak-pernik Natal, pohon Natal, dan lain sebagainya. Mungkin juga makanan-makanan yang nanti dihidangkan jika ada tamu yang datang. Itu jasmani atau lahiriah. Lebih utama lagi adalah persiapan secara rohani. Persiapan secara rohani dapat kita lakukan dengan menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, memohon ampun di hadapan Tuhan, dan juga membersihkan diri kita dari segala kotoran, dari segala dosa-dosa kita. Saudaraku, apakah saat ini ada di antara diri kita yang memiliki hati jika digambarkan seperti gambar ini? Hati kita remuk, hati kita retak dan tidak utuh, meskipun sepertinya utuh namun ternyata banyak yang retak, remuk di situ. Apa yang menjadikan hati kita remuk? Hati kita tidak utuh. Bisa jadi itu karena keinginan jahat. Keinginan jahat tidak hanya akan mengotori hati, namun juga meremukkan hati. Kekecewaan, mungkin di antara kita ada yang kecewa terhadap sesama, karena apa yang menjadi harapan kita terhadap sesama kita itu tidak terwujud, sehingga kita kecewa. Bukan hanya kecewa terhadap sesama, tetapi kecewa terhadap Tuhan, sehingga hati kita semakin remuk, semakin pecah karena kecewa terhadap Tuhan. Atau karena kepahitan, kejadian-kejadian yang membuat hati kita pahit, baik itu yang berkaitan dengan Tuhan dan sesama.
atau karena amarah, marah terhadap Tuhan, marah terhadap sesama, karena kekecewaan itu tadi. Dendam oleh karena sesama kita atau orang lain berbuat tidak baik, berbuat jahat. Beberapa hal di sini kalau dirasakan membuat hati kita remuk, pecah, sepertinya utuh, namun ternyata ada retak di mana-mana. Oleh sebab itu, di dalam kita akan menyongsong Natal, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, mari kita bersihkan diri kita, hati kita dari keinginan jahat, kekecewaan, kepahitan, amarah, dan dendam. Di samping kita bertobat, menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, mohon ampun, kita membersihkan diri kita dari dosa, kita juga perlu membersihkan segala sesuatu di hati kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bersihkan hati kita supaya bersih, dan tidak hanya bersih saja, hati kita menjadi utuh dan bersinar. Nah, ketika hati kita utuh dan bersinar, tidak dipenuhi dengan segala keinginan-keinginan jahat, dendam, amarah, kecewa, dan lain-lain sebagainya, hanya keinginan-keinginan baik, ada kesucian hati di dalam kita, diri kita, hati kita bersih. Maka ketika kita merayakan Natal, terlebih ketika kita di tahun ini 2020 terpaksa harus merayakan hanya dengan keluarga kita masing-masing, tidak bisa bersama-sama dengan jemaat secara keseluruhan, makna Natal itu bersemayam di hati kita. Ada tempat khusus, ada tempat di mana Natal itu diam dan Natal itu berkesan di dalam hati kita, sehingga makna Natal terus bergema, mengiringi dan menghiasi langkah kita selanjutnya. Selamat mempersiapkan Natal di tahun 2020 ini, dan biarlah dengan persiapan yang kita lakukan, yaitu menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, mohon ampun, berjanji untuk tidak melakukan kesalahan, dosa, dan mohon kekuatan dari Tuhan, serta membersihkan segala kotoran yang ada di dalam hati kita. Dengan demikian, makna Natal ada tempat khusus, senantiasa bergema dan menghiasi langkah kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada hari Sabtu 12 Desember 2020, majelis akan mengadakan ibadah persiapan perjamuan kudus yang di dalamnya pemberkatan roti dan anggur. Perjamuan kudus majelis dan pengutusan kepada majelis untuk menyampaikan atau mengantarkan roti dan anggur ke rumah-rumah jemaat. Dan pada Minggu 13 Desember 2020, dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama,
roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya pada diri kita sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan diperuntukkan bagi orang-orang yang mau bertobat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan Tuhan. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena segala sesuatunya yang Tuhan berikan kepada kita. Kita naikkan syukur kita melalui persembahan yang didasari dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama-sama kita melakukan persembahan diiringi dengan kidung jemaat 387 bait 1 dan 2. Kuhera Allah mau memberi. Rahmat-Nya
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut hari kelahiran-Mu. Meskipun kami jemaat GKJ Duwiring oleh karena situasi yang ada tidak bisa dan terpaksa untuk merayakan secara pribadi dalam keluarga kami masing-masing. Mampukan kami tetap mempersiapkan diri kami, baik secara jasmani ataupun rohani, terlebih kami persiapkan hati pikiran kami dengan membersihkan segala sesuatu kotoran-kotoran, membersihkan segala sesuatu yang najis dalam hati kami, supaya kelahiran-Mu mendapat tempat khusus di hati kami dan menghiasi langkah kehidupan kami selanjutnya. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berikan keselamatan atas kami. Dan saat ini pun kami juga mengaturkan persembahan kepadamu. Terimalah, kuduskanlah, dan mampukanlah kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita menggerakkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.